Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pencinta YouTube. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana kita membuat soal online hanya bermodalkan HP. Ini saya gunakan Vivo Y15. Ya. Ini tentu memudahkan teman-teman ketika teman-teman berada dalam perjalanan. Kita bisa sambil membuat soal dengan menggunakan handphone. Baik, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Silakan kita langsung menuju ke TKP. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama kita buka web atau di Google Chrome. Kita masuk linknya atau kata kuncinya dengan Google Formulir. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan nanti teman-teman cari di Google Formulir login. Setelah kita klik di situ, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang paling penting yang kita siapkan di sini adalah kita harus memiliki email untuk nanti kita bisa gunakan. Kita klik di judul, misalnya contoh ini ulangan. Ya, ulangan. Itu judulnya. Entah ulangan harian 1 kah, 2, dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari kita. Lalu setelah itu selesai, kita tulis di bagian bawahnya deskripsi, ya. Misalnya kerjakan tugas atau kerjakan soal berikut, atau terserah kita, ya. Tergantung dari kita pribadi. Ya. Setelah itu selesai, kita masuk di bagian selanjutnya. Kita masuk di bagian selanjutnya. Ini ulang lagi tadi. Mohon maaf. Ulangan. Lalu pertama-tama yang harus kita buat adalah kita tulis namanya dulu. Ya, kita minta siswa masukkan nama, kelas. Ya. Untuk nanti memudahkan kita waktu analisis nilainya. Kita buat bagian 1 itu nama dan kelas. Sehingga setelah kita masuk bagian 2, siswa sudah isi nama dan kelas. Nah, kita usahakan jawabannya jawaban singkat. Kemudian berikutnya kelas. Lalu untuk jawabannya wajib menggunakan jawaban singkat, bukan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu nanti kita masuk pada soalnya. Oke, kita tunggu. Kelas. Misalkan di sini teman-teman, kelas itu misalnya di SMA kelas 10 ada 4 misal, atau ada 3. Misalnya satu kelas 10 MIA, maka kita pilih bukan jawaban singkat lagi tapi pilih centang. 10 MIA, 10 IIS. Ya, MIA itu matematika dan ilmu alam, IIS ilmu sosial, dan yang ketiga itu adalah IBB, ilmu budaya dan bahasa. Dan ini wajib diisi oleh siswa teman-teman. Wajib diisi, sehingga kita harus centang di bawah itu. Wajib isi. Wajib isi, kita geser. Kita geser. 10 IBB sudah. Karena hanya ada 3 kelas. Sehingga nanti untuk selanjutnya bisa tambah kalau kelasnya banyak. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. Ingat di sini pilih ke lanjut bagian berikutnya. Lalu kita ke bagian 2 itu adalah soal. Di sini hanya saya contohkan 2 soal teman-teman. Nanti selanjutnya tergantung teman-teman mau soalnya berapa, terserah. Tapi ini sebagai contoh untuk kita, ya, contoh untuk kita. Maka saya hanya buat soal. Tapi sebelum kita masuk ke soal, kita setting dulu beberapa bagian penting. Kita klik di bagian atas tadi, 3 itu. Kita batasi 1 tanggapan untuk 1 siswa. Sehingga nanti tidak boleh kerja 2 kali.
acak urutan pertanyaan, sehingga nanti soal dan jawaban dan pertanyaan itu akan tampil secara acak pada siswa. Lalu di akhir tanggapan itu kita tulis terima kasih Anda sudah mengerjakan soal. Terserahlah kita mau tulis apa. Lalu kita geser ke kuis. Ya, jadikan ini sebagai kuis. Nanti kita lihat tampilan di bawahnya. Nanti ada pertanyaan tak dijawab jelas, jumlah benar, jumlah salah juga jelas. Lalu kita kembali pada soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. Ingat teman-teman, ini hanya contoh. Ya. Soal sebetulnya ada pada teman-teman sendiri. Di sini saya tulis soal tidak menggunakan nomor. Kemudian tidak menggunakan opsi A, B, C, dan D. Supaya nanti soal dan nomornya itu bisa muncul secara acak. Ya, ini contoh soal pertama yang saya buat. Hari Raya Natal dalam Gereja Katolik selalu dirayakan pada tanggal titik-titik. Ingat, ini soal, maka kita buat pilihan jawabannya itu adalah pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda. Jawaban satunya kita tidak pakai A, B di sini teman, supaya nanti opsinya bisa muncul acak pada siswa. 23 Desember 24 Desember 25 Desember 26 Desember. Ya, saya buat opsinya ini hanya sampai 4 atau A sampai D. Nah, ini hanya contoh. Lalu di bawah itu kita selalu klik wajib pada setiap soal. Artinya soal ini wajib diisi. Tidak bisa lompat ke soal berikutnya kalau kita tidak kerjakan soal semua. Lalu kita buat skor dan kunci jawaban di sini. Ya, supaya nanti analisisnya mudah. Ya, misalnya kita jawabannya 25 Desember, kita langsung klik, ada tanda centang. Lalu karena 2 soal, maka skornya itu saya buat 50-50. Supaya nanti hasil akhirnya 100. Ini hanya contoh teman-teman. Oke. Ini. Di bawahnya itu ada muncul 50. Kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah siapakah pemimpin tertinggi dalam Gereja Katolik? Ini contoh soal pendidikan agama Katolik. Ingat bahwa ini adalah contoh. Pemimpin gereja dalam Gereja Katolik, pemimpin tertinggi dalam Gereja Katolik. Pilihan pertama, pastor paroki. Ini hanya contoh. Kedua, biskup. Ketiga, diakon. Keempat, paus. Ya.
Jawabannya pause ya, pause. Nanti kita buat skornya juga 50 supaya jumlah keseluruhan dari 2 soal ini mendapat 100. Lalu bagaimana kita bagi kepada teman-teman? Kita klik di tanda panah di atas tadi, kita lihat tampilan seperti ini. Kita ke tengah ini supaya kita dapatkan link untuk bagikan kepada siswa. Kita perpendek linknya dengan kasih centang di perpendek URL. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita salin dan kita bagikan kepada siswa. Ya, kita bagikan kepada siswa. Kalau yang tadi itu linknya agak panjang, maka kita kembali lagi ke pertanyaan. Ya, ke pertanyaan. Bagaimana kita bisa melihat jumlah siswa yang sudah kerja? Ya, kita klik di respon. Biasanya kalau 1, 2 nanti akan muncul. Lalu kita lihat di sini ada muncul hasil seperti ini. Nanti dalam bentuk Excel kita klik di buat. Ya, buat. Nanti tampilannya Excel. Ini sengaja saya sampai di sini bagian ini. Ya, saya kembali kepada pertanyaan. Ya, intinya bahwa kita tahu bagaimana buat soal, bagaimana melihat hasilnya.